bahwa pemerintah ini sedang mabok kayaknya. Mabok kayaknya. Ya, jadi sudah mabok lupa. Jadi dianggap negara ini hanya milik dia. Iya. Jadi kita ini masyarakat dianggapnya seperti tidak ada. Kita bisa lihat dari apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, semua tidak dianggap lagi. DPR lewatin, MK dilewatin. Jadi semua undang-undang keputusannya ada satu orang. Hanya di presiden. Jadi kelihatannya apakah negara kita ini negara hukum? Teman-teman sudah bisa baca sebenarnya dalam hal ini. Ya mungkin tadi saya dengar dari teman-teman yang sudah bertemu dengan ID, ya sepertinya sama. Namanya Omnibus Law itu adalah undang-undang cilaka gitu lah ya. Undang-undang menyengsarakan rakyat. Ya. Bagaimana kita mesti melawan hal ini? Ya, kita harus bersatu. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu tidak ada artinya kelihatan saya. Tapi kalau seluruh rakyat ya bergerak ya, saya yakin apa yang ditakutkan selama ini akan berubah. Karena tidak bisa dengan salah satu ID tanggal 14 akan mengadakan aksi di DPR karena tanggal tersebut adalah merupakan hal yang sangat cilaka buat ID ataupun dunia kesehatan ya, karena RUU ini akan diketok ya, menjadi undang-undang. Tapi namanya di sana itu bukannya DPR lagi sebenarnya. Itu sudah merupakan apa ya? Kok kita bilang agak seramnya bahwa situ adalah mafia-mafianya undang-undang. Ya, bukan lagi DPR jadinya. Ya. Yang baik bisa berubah tuh jadi yang jelek. Ya. Jadi undang-undang tuh banyak sebenarnya di sana jadinya. Jadi jangan berharap di DPR itu akan keluar undang-undang yang baik untuk masyarakat, tidak. Pada saat ini hanya satu sebenarnya. Rakyat harus bergerak. Ya. Karena apa? Ini kepentingan masyarakat yang banyak. Bukan hanya kepentingan kita, ASB, ID, tapi seluruh rakyat sekarang ini hidupnya lagi sangat tertindas sekali. Sangat buruk sekali. Kalau buruh udah jangan dibilang lagi lah. Buruh saat ini pun sudah sakit-sakitan hidupnya udah. Ya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi kita. Apa yang sudah kita lakukan ini, ya. Tadi saya sampaikan lagi, cuma satu. Ya kita harus bersatu sama-sama. Karena itu satu dalam undang-undang Omnibus Law semuanya. Semuanya mencakup di sana ada. Ya. Bukan ID saja, banyak. Ya. Sistem pendidikan juga ada di sana, Sikdiknas. Ya. Ya. Lingkungan hidup. Ya. Banyak. Saya pikir ini adalah kepentingan kita sama-sama. Gitu. Mari datang ke ASB, kami akan bantu. Ya. Kita akan support sama-sama. Yang benar itu pertama, ya, bagaimana untuk pemerintah ini melek ASB. Ya. Aliansi Aksi Sejuta Buruh bergerak. Sampai sekarang pun kita masih tetap bertahan dan tetap semangat. Ya. Kita yakin bahwa sekali waktu kebenaran itu akan terlihat. Ya. Kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, kita akan tidak dapat apa-apa. Ya. Kalau kita berani karena kebenaran, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita yakini diri kita. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi semuanya pasti, kalau Tuhan sudah menjawab, semuanya akan terjadi. Bangsa ini, saya pikir sedang sakit. Ya. Karena masing-masing kita, memporsikan dirinya masing-masing. Padahal sekarang ini, yang dibutuhkan bagaimana kita bersatu. Ya, untuk menyelamatkan rakyat terutama buruh tadi, ya karena kesehatan juga buruh juga semuanya ini, ya bukan buruh saja, keluarganya pun juga sekarang lagi sakit-sakitan, ya. Nah sekarang bagaimana sekarang bagi kita semuanya di sini, ya. Ayo sama-sama kita bergerak, ya. ID, saya tidak tahu ID apakah sudah ada serikat pekerjanya, saya pikir penting dibuat, kalau belum ada serikat pekerjanya, ya. Kenapa? Itu juga untuk mempertahankan hidup kita, untuk mempertahankan juga apa yang kita inginkan dalam
apa yang sudah ada di dalam aturan, karena ini perubahannya cepat sekali. Itu hanya untuk kepentingan sesaat ini. Ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah banyak mempersiapkan segala sesuatunya, tinggal dia lihat ini loh yang saya inginkan. Jadikan itu. Ya. Udah ada ini kelompok-kelompok tertentu. Ya. Sudah masuk nih oligarki ini. Ya. Jangan salah, di sana sudah ada orang-orang. Dimanapun juga sudah disiapkan. Ya. Inilah aturan yang akan saya inginkan. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita juga sekarang harus melek. Ya. Kita jangan sampai terus dibodohin. Ya. Kita harus berani bergerak bersama-sama. Ya. ASB ini sekarang sedang konsolidasi dan menyusun bagaimana pergerakan untuk ke depannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, membuka hati dan pikiran kita juga. Kita harus melek, bangun dari tidur kita. Mari kita bergerak sama-sama. Ya. Kita datangi istana. Ya. Kita sama di sana. Ya. Kita kepung istana secara besar-besaran. Ya. Kita minta apa yang dilakukan selama ini, bahwa itu adalah sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hidup buruh! Terima kasih. Lagi dan lagi pemerintah beserta DPR memperlihatkan kepintarannya. Kepintaran apa nih? Kepintaran dalam mengibuli. Ya, mengibuli seluruh rakyat Indonesia yang saat ini tentunya selain buruh dengan adanya undang-undang cipta kerja gitu. Ini mulai lagi nih pemerintah dan DPR ingin membuat undang-undang yang merugikan, yaitu rancangan undang-undang kesehatan itu. Toh udah jelas-jelas banyak yang menolak, baik dari kalangan kawan-kawan kesehatan gitu loh, dari kawan-kawan buruh lainnya gitu. Karena apa? Ini saling berkaitan, RUU ini saling berkaitan gitu loh. Sebenarnya untuk kepentingan siapa sih ini diciptakan undang-undang ini gitu? Apakah untuk rakyat? Kan tidak. Toh buktinya banyak kawan-kawan baik buruh, rakyat yang menolak undang-undang tersebut. Berarti kan ini buat kepentingan pengusaha-pengusaha yang mementingkan perutnya sendiri, yang lupa gitu loh akan hati nuraninya. Bagaimana mereka mengenyangkan perutnya sendiri sehingga rakyatnya dilupakan. Tapi ingat, suatu saat Tuhan akan membuka semuanya, akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kami dari ASB tentunya juga akan mensupport kawan-kawan dari ID maupun tenaga kesehatan lainnya gitu, untuk terus menolak RUU kesehatan. Dan kita mensupport juga untuk pergerakan dari kawan-kawan ID di tanggal 14 Juni ini, cuti bersama, cuti pelayanan gitu, ya. Semoga apa yang perjuangkan oleh kawan-kawan ID maupun tenaga kesehatan lain bisa mendapatkan hasil yang baik. Hidup kawan-kawan yang mau berjuang. Hidup buruh. Hidup rakyat yang melawan. Terima kasih. Prihatin ya kan, kaget juga mendengar bahwa rejim kita ini sedang menggodok RUU kesehatan. Ya, dalam pikiran saya memang benar-benar rejim ini menunjukkan kebelingerannya. Keblinger kenapa? Karena ya, coba kita lihat teori sistem itu kayak seperti apa sih? Teori sistem itu kan ada input, proses, keluarlah output. Nah, kalau kita tarik ini menjadi satu aturan dalam bernegara demokrasi yang katanya mereka menganggap diri mereka demokratis. Ya tentu ketika bicara input dan proses untuk melahirkan sebuah undang-undang berupa output, mekanismenya ada public hearing atau RDP kalau bahasa kita, rapat dengar pendapat.
ini kelihatannya diadakan, hanya keluarnya berbeda. Ya. Nah, kan begitu. Ada, tapi ada RUU siluman itu tadi. Ya. Artinya kan tidak terpenuhi dari asas-asas demokrasi. Itu. Nah, yang kedua juga saya perhatikan dan saya dengar tadi Undang-Undang 170 tentang K3 mau digabungkan. Ini saya jadi makin tambah yakin kebelingernya gitu loh. Karena Undang-Undang 170 itu kan lahir karena Konvensi ILO. Konvensi ILO nomor 155 tahun 81 tentang K3. Kan aneh. Itu perintah dari lembaga dunia internasional tiba-tiba dikecilkan dan bukan tidak mungkin sanksi pidananya juga dihilangkan. Karena ada tuh Undang-Undang K3 tersebut. Nah, ini di sinilah letak kebelingerannya. Nah, kemudian juga ketika melihat ada rencana RUU kesehatan ini, saya berpikir ya wajar aja karena latar belakang Menteri Kesehatannya kan bukan profesi kesehatan, bisnis. Jadi lebih banyak kepada apa? Bisnis. Kepada bisnisnya ketimbang kepada kesehatannya. Dan saya sangat setuju ketika Aliansi Aksi Serikat Buruh itu mendukung sepenuhnya perjuangan kawan-kawan dari profesi ini, ya kan, untuk tanggal 14 Juni. Dan ini juga perlu dicatat oleh pemerintah, bila terjadi ada jatuh korban bukan di IDI, di rakyat karena adanya cuti pelayanan bersama tenaga kesehatan, ini pemerintah wajib bertanggung jawab, bukan IDI. Karena IDI sudah melaksanakan semuanya dengan berlaku di sektor-sektor yang lain. Sampai saat ini juga perlu saya sampaikan ya, ini kan masih terkendala juga nih RPM, Permenkop sama Permenaker ya kan, dan jangan serta-merta lah karena sudah rejim menganggap diri berkuasa. Ya buruh pasti, saya ada kata pasti ya, melalui Aliansi Aksi Serikat Buruh ini pasti akan memunculkan kekuatan yang sesungguhnya bagaimana buruh suatu saat pasti bisa memaksa rejim ini untuk ikut pada kemauan buruh. Tinggal kita lihat pendulum waktu aja. Saya pikir itu dulu dari kita, dari Federasi SB Transportasi Nasional. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bisa sampai ke istana. Bukan berarti saya menggertak atau mengancam, tidak ada kata menggertak mengancam, karena ini adalah tahun politik. Segala sesuatu bisa terjadi. Jangankan kepada suatu pemerintahan, kita aja lagi jalan juga bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya pikir itu dulu. Dan untuk ini teruskan berjuang dengan 14 Juni. Insya Allah Aliansi Aksi Serikat Buruh ada beserta dengan kawan-kawan ini. Hidup buruh, hidup Angkes.